Skandal transfer terbaru. Ragnar Oratmangoen dilepas FC Groningen, siapakah klub beruntung mendapatkannya? Bikin gempar. Pratama Arhan mengungkap target ambisius skuad timnas Indonesia. Lolos ke Piala Dunia 2026. Ini dia. Tom Haye membeberkan rahasia tersembunyi di balik kritik pedas. Simak cara jitu yang bikin gempar dari timnas Indonesia. Berita heboh terbaru dari PSSI. Kevin Dix dan Ole Romanya akan segera jadi WNI. Simak pernyataan resmi mereka yang bikin gempar. Breaking news. Persib kejutkan bursa transfer Liga 1 dengan gabungnya 4 pemain timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Kejutan transfer FC Como. Datangkan Ali Jasim yang siap menghadapi Jay Itzes di Serie A. Simak detailnya di sini. Bocoran terbaru. Fernando Ari mengaku pernah dikalahkan oleh pemain titipan dalam seleksi timnas Indonesia. Skandal apa yang akan terjadi selanjutnya? Akhirnya terkuak. Daftar 23 bintang muda timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16 2024 telah dirilis oleh PSSI. Siapa yang bakal bersinar? Malaysia kecewa. Gagal ke Piala Dunia, kini mereka berambisi rebut trofi ASEAN Cup 2024. Siapakah lawan utama mereka? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Skandal transfer terbaru. Ragnar Oratmangoen dilepas FC Groningen, siapakah klub beruntung mendapatkannya? Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dikabarkan akan segera dilepas oleh klubnya, FC Groningen. Ini tentu menjadi kabar kurang baik bagi Ragnar yang tengah tampil cemerlang bersama skuad Garuda. Kontrak Ragnar Oratmangoen dengan Groningen akan berakhir pada Juni 2024. Namun, manajemen klub tampaknya enggan memperpanjang kontrak pemain berdarah Maluku tersebut. Sejak musim lalu, Ragnar Oratmangoen kesulitan mendapatkan waktu bermain di Groningen. Akibatnya, ia harus menjalani masa peminjaman di Fortuna Sittard. Menjelang musim depan, Groningen yang bermain di Eredivisie melepas sejumlah pemain. Selain Ragnar Oratmangoen, mereka juga tidak memperpanjang kontrak Kevin Van Ven. Pelatih Groningen, Art Langler, menyatakan bahwa Ragnar dan Kevin Van Ven tidak memenuhi syarat untuk tim utama musim depan. Oleh karena itu, klub memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak kepada kedua pemain tersebut. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, kata Art Langler, dikutip dari laman Football International. Keputusan Groningen untuk tidak memperpanjang kontrak membuat Ragnar Oratmangoen harus segera mencari tim baru untuk musim depan demi menjaga posisinya di timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen saat ini menjadi salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Ia berjasa membawa skuad Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin gempar. Pratama Arhan mengungkap target ambisius skuad timnas Indonesia. Lolos ke Piala Dunia 2026. Bek sayap Suwon FC Pratama Arhan mengungkapkan bahwa para pemain timnas Indonesia memiliki tujuan besar, yaitu meloloskan timnas ke Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan Arhan di kanal YouTube Justinus Laksana. Tentunya kami sebagai pemain tujuannya pasti Piala Dunia, ujar pemain berusia 22 tahun tersebut. Timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda melaju ke ronde ketiga setelah keluar sebagai runner-up grup F di putaran kedua. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Pada putaran ketiga, timnas Indonesia akan masuk dalam 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. Saat ini, timnas Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Pratama Arhan mengungkapkan bahwa para pemain sangat puas dengan pencapaian sejauh ini. Tentunya saya pribadi sangat senang.
Dan pemain lain juga bangga dan bahagia. Di ruang ganti kami rayakan bisa lolos ke ronde 3. Ya pengalaman yang luar biasa, ujar Arhan. Sepanjang putaran kedua, Irak menjadi lawan terberat bagi timnas Indonesia. Irak selalu menang atas Indonesia di grup F. Arhan pun mengakui bahwa kualitas Irak memang di atas timnas Indonesia. Menurut peringkat FIFA per April 2024, Irak berada di posisi ke-58, sementara Indonesia di urutan ke-134. Fisikal dan pengalaman Irak memang lebih unggul dari kita, tegas Arhan. Ini dia, Tom Haye membeberkan rahasia tersembunyi di balik kritik pedas. Simak cara jitu yang bikin gempar dari timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye berbagi pandangannya tentang cara menanggapi kritik yang sering muncul di media sosial, terutama setelah tim mengalami kekalahan atau penampilan buruk. Tom Haye yang berusia 29 tahun memahami bahwa kritik adalah bagian dari karir sebagai pesepak bola. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana kritik tersebut tidak memengaruhi performa di lapangan. Menurut saya sudah punya banyak pengalaman dalam dunia sepak bola. Jadi, saya tahu hal ini adalah bagian dari dunia itu, ujar Tom Haye dalam wawancara. Tom Haye menekankan pentingnya mendengarkan opini orang lain, namun juga penting untuk tidak membiarkan hal tersebut mempengaruhi diri sendiri. Ia menghargai kritik sebagai bagian dari performa seorang pemain profesional, tetapi tetap fokus pada dirinya sendiri dan tidak membiarkan kritik memengaruhi penampilannya di lapangan. Bagi saya, selalu penting untuk mendengarkan opini orang-orang. Tetapi jangan biarkan hal itu memengaruhi Anda, kata Tom Haye. Tom Haye selalu berusaha fokus pada kualitas dan kepercayaan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa dengan memberikan yang terbaik dan tetap percaya diri, ia bisa tampil optimal di lapangan. Saya fokus pada diri sendiri dan kualitas saya. Jika saya memberikan segalanya dan percaya diri, maka saya memberikan yang terbaik, jelas Haye. Tom Haye juga menyadari bahwa kritik tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Ia selalu mencoba meyakinkan keluarga dan teman-temannya bahwa kritik adalah bagian dari sepak bola. Haye menekankan pentingnya menerima dan mengabaikan komentar buruk. Menurutnya meskipun sulit, ini adalah bagian dari menjadi seorang pesepak bola profesional. Jika ada komentar buruk, terima saja dan diamkan. Terkadang itu sulit, tetapi untuk saya, hal itu tidak masalah. Saya tahu itu bagian dari sepak bola, tegas Haye. Dengan pendekatan ini, Tom Haye menunjukkan bagaimana ia menjaga keseimbangan antara mendengarkan kritik dan tetap fokus pada performa serta kesejahteraan pribadinya. Berita heboh terbaru dari PSSI. Kevin Dix dan Ole Romanya akan segera jadi WNI. Simak pernyataan resmi mereka yang bikin gempar. Arya Sinulinga menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa PSSI sedang berusaha untuk menaturalisasi Kevin Dix dan Ole Romanya agar bisa bermain untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya Sinulinga selaku anggota PSSI menyatakan bahwa belum ada langkah konkret untuk menaturalisasi kedua pemain tersebut. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya kepada wartawan Selasa kemarin. Pada awal 2022, PSSI pernah mendekati Kevin Dix dan back FC Twente Mes Hilgers untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Namun upaya tersebut gagal karena tidak mendapatkan izin dari orang tua Kevin Dix. Roni Pangemanan, seorang pengamat sepak bola, mengklaim bahwa ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada, kata Bung Ropan. Roni Pangemanan menambahkan bahwa Erick Thohir memastikan Kevin Dix masih dalam radar PSSI dan keluarganya sudah membuka diri untuk proses naturalisasi. Kevin Dix juga siap membela timnas Indonesia jika dipanggil kembali. Mengenai Ole Romanya, Ropan menjelaskan bahwa PSSI juga sedang mengupayakan naturalisasinya karena timnas Indonesia membutuhkan seorang striker murni.
Musim lalu, Kevin Dix bermain untuk FC Copenhagen sebanyak 51 kali, termasuk 8 pertandingan di Liga Champions. Ia mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah juga mampu bermain sebagai fullback. Sementara itu, Ole Romani hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit bermain bersama FC Utrecht pada musim lalu. Dengan demikian, meskipun ada rencana dan pembicaraan mengenai naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romani, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh PSSI untuk merealisasikan hal tersebut. Breaking news! Persib kejutkan bursa transfer Liga 1 dengan gabungnya 4 pemain timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Persib Bandung dikabarkan akan segera mendatangkan 4 pemain yang merupakan bagian dari tim nasional Indonesia untuk memperkuat tim mereka di Liga 1 musim depan. Siapa saja pemain yang akan bergabung? Rumor ini beredar di media sosial yang mengabarkan bahwa Persib sedang mengincar beberapa pemain dari timnas Indonesia. Langkah ini dianggap wajar karena Persib akan berkompetisi di level Asia pada musim depan dan membutuhkan pemain berkualitas. Maung Bandung sedang merencanakan pemain-pemain yang akan memperkuat tim di Liga 1 musim depan. Salah satu pemain yang disebut-sebut akan bergabung adalah Dimas Drajat. Dimas Drajat yang saat ini bermain untuk Persikabo bisa saja pindah ke Persib karena klubnya terdegradasi ke Liga 2 untuk musim depan. Dimas perlu menjaga karirnya di level tertinggi agar tetap dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Isu tentang 4 pemain timnas Indonesia yang akan bergabung dengan Persib ini ditanggapi oleh Teddy Cahyono, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian resmi mengenai hal tersebut dan meminta para pendukung Persib yang dikenal sebagai bobotoh untuk bersabar. Jika sudah resmi, pemain-pemain ini akan segera diperkenalkan kepada publik. Kalau belum ada berita resmi, artinya ya belum resmi, kata Teddy Cahyono. Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa saat ini Persib belum melakukan pendekatan resmi untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia. Manajemen masih menunggu arahan dari pelatih kepala Bojan Hodak. Selain itu, Teddy menyatakan bahwa Persib akan mempertahankan hampir semua pemain yang ada saat ini. Kerangka tim yang ada tidak akan banyak berubah mengingat Persib baru saja menjuarai Liga 1 musim lalu dan banyak pemain yang masih memiliki kontrak panjang dengan klub. Mayoritas kerangka timnya masih sama, tegas Teddy Cahyono. Kejutan transfer FC Como. Datangkan Ali Jasim yang siap menghadapi Jay Itzes di Serie A. Simak detailnya di sini. Klub promosi Liga Italia FC Como segera mendapatkan pemain baru setelah memastikan perekrutan momok timnas Indonesia asal Irak, Ali Jasim. FC Como yang akan bermain di Serie A musim depan sedang mempersiapkan timnya dengan matang. Klub ini akan memanfaatkan bursa transfer musim panas 2024 untuk mendatangkan pemain baru yang berkualitas. FC Como 1907 dimiliki oleh 2 pengusaha Indonesia, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, dan mereka membutuhkan pemain berkualitas untuk bersaing di Liga Italia. Penampilan cemerlang Jasim bersama timnas Irak membuatnya masuk dalam daftar pembelian Como. Awalnya ada hambatan dari klub Jasim Al-Kahraba, namun akhirnya klub tersebut mengakui bahwa Como telah mengajukan tawaran. Menurut informasi dari Fabrizio Romano, Jasim telah menyetujui persyaratan dengan Como dan akan segera bergabung setelah kontraknya disetujui. Ia akan menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan bayaran 500.000 euro per musim. Selain itu, Jasim diperbolehkan membela timnas Irak di Olimpiade Paris 2024. Ali Jasim dikenal baik oleh pendukung timnas Indonesia sebagai momok karena performanya yang impresif melawan skuad Garuda. Saat ini Ali Jasim yang sedang dipinjamkan ke Al-Quwa tinggal menunggu waktu untuk menjalani tes medis begitu visanya diterbitkan. Kehadirannya di Como akan menarik, karena ia bisa bertemu kembali dengan pemain timnas Indonesia. Jay Itzes yang bermain sebagai bek tengah untuk Venezia, klub lain yang baru promosi ke Liga Italia.
Bocoran terbaru, Hernando Ari mengaku pernah dikalahkan oleh pemain titipan dalam seleksi timnas Indonesia. Skandal apa yang akan terjadi selanjutnya? Cerita Hernando Ari kalah dari pemain titipan saat seleksi timnas Indonesia menarik perhatian dan menjadi viral di media sosial. Hernando Ari kini menjadi kiper andalan timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong, berhasil menggeser Nado Argawinata dari posisi penjaga gawang utama. Namun, perjalanannya menuju posisi tersebut penuh tantangan. Hernando harus melalui banyak rintangan, termasuk menghadapi pemain titipan. Pengalaman tidak menyenangkan ini terjadi saat Hernando mengikuti seleksi timnas Indonesia U16 bersamaan dengan timnas pelajar. Ia menceritakan pengalaman tersebut dalam kanal YouTube Sport 77. Saat seleksi jadi waktu pengumuman itu dikumpulkan, itu zamannya Supriyadi yang kenceng itu. Itu pun sama gak lolos juga, kata Hernando. Ia menambahkan bahwa ada seseorang yang mengiming-imingi agar anaknya bisa berkarir di luar negeri dan orang tersebut berbicara di depannya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh orang dalam. Akibatnya, Hernando tidak lolos seleksi di daerah Subang saat itu. Ada orang iming-iming gini doang, anak saya mau berkarir di luar negeri. Sumpah, depanku ngomongnya. Ada faktor itu orang dalam. Kayak percuma gitu, akhirnya saya gak lolos dari situ, kan di Subang waktu itu seleksi. Aku lolosnya yang tim pelajar timnas pelajar itu ke Cina, jelas Hernando. Meskipun sempat tidak lolos seleksi timnas Indonesia U16, Hernando akhirnya berhasil bergabung dengan timnas pelajar yang berangkat ke Cina, dan kini ia telah menjadi kiper utama timnas Indonesia. Akhirnya terkuak. Daftar 23 bintang muda timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16 2024 telah dirilis oleh PSSI. Siapa yang bakal bersinar? PSSI akhirnya mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia U16 yang akan berkompetisi di Piala AFF U16 2024. Pelatih Nova Arianto telah memilih 23 pemain terbaik untuk mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2022. Timnas Indonesia U16 sebelumnya memenangkan Piala AFF U16 2022 dengan mengalahkan Vietnam di final di bawah asuhan Bima Sakti. Kini tim ini ditangani oleh Nova Arianto yang juga asisten pelatih Shin Tae-yong di tim senior. Piala AFF U16 2024 akan digelar di Indonesia, tepatnya di Solo, dengan Stadion Manahan dan Sriwedari Stadium sebagai venue pertandingan. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U16 akan tergabung di grup A bersama Laos, Singapura, dan Filipina. Turnamen ini berlangsung dari 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen, Nova Arianto telah mengadakan pemusatan latihan dan menjalani sejumlah laga uji coba. Dari evaluasi beberapa kali uji coba, pemain belum stabil. Di satu pertandingan mereka bisa bermain baik, dan di pertandingan lain kurang baik, ujar Nova. Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki mental pemain dan memantapkan formasi tim. Timnas Indonesia U16 akan menghadapi Singapura di pertandingan pembuka pada Jumat 21 Juni mendatang. Berikut daftar pemain yang akan membela Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Dava Al-Ghasemi, Randy Razzaku, M. Nur Ihsan, Ida Bagus Putu, Iputu Panji, Andi Faid, Raihan Apriansyah, Matthew Baker, Azizu Milanesta, Fabio Askairawan, Dava Saidan, Muhammad Al-Ghazani, Evandra Florasta, Tristan Raisa, Nazriel Alvaro, Lucas Rafael, Fandi Ahmad, Muhammad Zahabi, Daniel Alfredo, Yohanes Dimas, Josh Holong, Fadli Alberto, dan Mohammad Mirza. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Timnas Indonesia U16 dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih kembali gelar juara di Piala AFF U16 2024. Malaysia kecewa. Gagal ke Piala Dunia, kini mereka berambisi rebut trofi ASEAN Cup 2024. Siapakah lawan utama mereka?
setelah gagal melaju dari ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 karena kalah bersaing dengan Oman dan Kirgistan. Malaysia kini mengalihkan fokus mereka ke tujuan baru. Tim Harimau Malaya ini tidak bisa terlalu lama meratapi kegagalan mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia segera mengarahkan perhatian tim yang diasuh oleh Kim Pen Gon ke ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 akan digelar pada akhir November 2024. Kim Pen Gon kini berfokus untuk meraih poin sebanyak mungkin di ranking FIFA, salah satunya melalui kemenangan di ASEAN Cup 2024. Hasil pertandingan di turnamen ini akan mempengaruhi perhitungan poin FIFA. Selain itu, peringkat FIFA yang tinggi akan mempengaruhi undian di kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai pada Maret 2025. Tantangan berikutnya adalah ASEAN Cup pada November ini, ujar Kim Pen Gon. Ia menegaskan bahwa tujuan utama mereka tetap lolos ke Piala Asia 2027 yang akan dimulai tahun depan. Kim Pen Gon meminta dukungan penuh dari masyarakat Malaysia untuk mencapai target ini. Kim Pen Gon berharap Malaysia bisa lolos ke putaran final Piala Asia untuk kedua kalinya secara beruntun setelah sukses di Piala Asia 2023. Tantangan besar ini bisa mengantarkan kita lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, kata Pen Gon. Ia yakin bahwa keberhasilan ini akan membuat supporter bangga dan mengharumkan nama negara. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak dan mengakui bahwa usaha normal saja tidak cukup. Ia membutuhkan tambahan talenta dan dukungan ekstra untuk mendongkrak performa tim Malaysia. Jadi kami butuh tenaga dan dukungan seluruh pemain yang lebih baik, ujar Pen Gon. Upaya normal saja tidak cukup, perlu upaya dan dukungan tambahan. Kim Pen Gon menegaskan bahwa dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai prestasi luar biasa bagi sepak bola Malaysia dengan lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya berturut-turut. Francisco Conceição, pahlawan tersembunyi yang mengejutkan, selamatkan Portugal dari kegagalan di laga perdana Euro 20.204. Apa yang terjadi? Timnas Portugal memulai perjalanan mereka di Euro 2024 dengan kemenangan tipis 2-1 atas Republik Ceko. Pertandingan ini berlangsung di Red Bull Arena Leipzig pada Rabu dini hari 19 Juni 2024 dan semua gol tercipta di babak kedua. Republik Ceko membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Lucas Profod pada menit ke-62. Namun Portugal berhasil menyamakan kedudukan setelah Robin Hranach mencetak gol bunuh diri. Gol kemenangan Portugal datang dari pemain pengganti Francisco Conceição yang mencetak gol hanya semenit setelah masuk lapangan pada menit ke-92 injury time babak kedua. Vitinha, gelandang Portugal yang dinobatkan sebagai man of the match, menekankan pentingnya tetap yakin hingga akhir pertandingan. Sangat penting untuk tetap yakin sampai akhir, ujar Vitinha kepada Reuters. Ia menambahkan bahwa timnya sangat fokus dan tetap berpegang pada rencana permainan yang sudah disusun. Portugal masih mengandalkan pemain-pemain veteran di Euro 2024. Di lini belakang, bek tengah PP yang berusia 41 tahun menjadi pemain tertua dalam sejarah Euro. Di lini depan, Cristiano Ronaldo yang berusia 39 tahun masih menjadi andalan. Sebaliknya, Republik Ceko menurunkan pemain-pemain muda yang penuh tenaga namun minim pengalaman. Portugal datang ke Euro 2024 dengan catatan kualifikasi yang sempurna, memenangkan semua 10 pertandingan, mencetak 36 gol, dan hanya kebobolan 2 kali. Namun seperti yang sering terjadi di turnamen besar, rekor kualifikasi tidak selalu mencerminkan performa di turnamen sesungguhnya. Meski mendominasi penguasaan bola hingga 70% dengan 19 tembakan dan 13 tendangan sudut, babak pertama tidak menjadi ajang pesta gol bagi Portugal karena pertahanan Ceko yang solid. Dengan kemenangan ini, Portugal mengawali Euro 2024 dengan baik, meskipun harus bekerja keras untuk meraih hasil positif melawan tim muda Republik Ceko.